Selamat datang di Sanggar Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran IPA hari ini kita akan mempelajari tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Untuk mempelajari hal tersebut, kita perlu mengetahui materi apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran gerak dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Untuk pembelajaran gerak, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah gerak pada benda, yang terdiri dari gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak vertikal, dan juga gaya serta hukum Newton. Kemudian yang kedua yaitu gerak pada manusia. Di antaranya sistem gerak pada manusia, macam-macam tulang, sendi, otot, gangguan gerak manusia, dan juga gangguan persendian. Yang ketiga yaitu gerak pada hewan. Di antaranya gerak hewan di air, gerak hewan di udara, dan juga gerak hewan di darat. Kemudian yang keempat, yaitu gerak pada tumbuhan. Di antaranya sistem gerak pada tumbuhan, gerak higroskopis, gerak endonom, dan juga gerak esionom. Itu beberapa materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran gerak pada video ini. Selanjutnya kita bahas yaitu tentang gerak pada benda. Untuk mempelajari gerak pada benda, kita pelajari tentang gerak terlebih dahulu. Apa sih itu gerak? Gerak adalah suatu perubahan keadaan benda dari titik awal. Itu yang dinamakan dengan benda. Benda yang dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perpindahan kedudukan. Itu yang dimaksud dengan gerak. Selanjutnya, contoh dari gerak itu ada gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Sebagai contoh, mobil berjalan dengan kecepatan yang tetap, itu dinamakan gerak lurus beraturan. Selanjutnya yaitu contoh gerak lurus berubah beraturan. Sebagai contoh, mobil yang tadinya berjalan atau bergerak akan berhenti, maka kecepatannya akan berubah. Selanjutnya, gerak lurus. Kita bahas gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Sebagai contoh, pesawat terbang yang bergerak dengan lintasannya yang lurus. Mobil melaju di jalan yang lurus sehingga lintasannya lurus. Matahari yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat, itu lintasannya juga lurus. Tetapi kalau matahari itu seolah-olah
bergerak itu namanya adalah gerak semu matahari. Sebagai contoh itu adalah gerak lurus berubah beraturan yang tadinya berhenti menjadi berjalan dan menjadi berhenti lagi, sehingga perubahannya adalah dipercepat dan diperlambat. Selanjutnya, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika benda tersebut memiliki lintasan lurus, menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang tetap. Itu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan. Jika digambarkan dalam grafik, yaitu S per T, maka kecepatannya V-nya akan semakin ke atas. Dalam arti semakin tinggi waktunya, semakin lama waktunya, maka semakin jauh jaraknya. Kemudian jika digambarkan dengan grafik dengan perbandingan V per T, maka kecepatannya akan sejajar atau mendatar. Itu grafik dari gerak lurus beraturan. Dari gerak lurus beraturan kita ambil persamaan, yaitu V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak yang satuannya meter, sedangkan T waktu satuannya adalah second, sedangkan V kecepatannya satuannya meter per second. Untuk mempermudah kita mengingatnya, kita buat segitiga persamaan, yaitu S per V kali T. Itu artinya seperti itu. Sehingga untuk mencari V sama dengan S per T, atau untuk mencari S sama dengan V kali T, dan untuk mencari T yaitu S per V. Silakan anak-anak dicatat dan diingat-ingat, dipahami. Kita lanjutkan. Contoh soal dari gerak lurus beraturan. Budi mengendarai sepeda dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berapa jarak yang ditempuh Budi saat bersepeda selama 10 detik? Mari kita jawab. Diketahui kecepatan V, berapa V-nya? 4 meter per sekon. T-nya waktunya 10 sekon. Ditanyakan adalah jaraknya. Berapa jaraknya? Jawab, S sama dengan V kali T. Kita ambil persamaan yang tadi, S sama dengan V kali T. Sehingga V-nya kita masukkan, yaitu 4, terus kemudian T-nya adalah 10. Sehingga S sama dengan 4 kali 10. Sehingga jaraknya adalah 40 meter. Ya. Jadi Budi menempuh 40 meter dalam waktu 10 sekon. Kira-kira anak-anak udah paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjutkan, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang dimaksud dengan GLBB, benda dikatakan mengalami gerak lurus berubah beraturan jika benda tersebut memiliki lintasan lurus dan mempunyai kecepatan yang berubah seiring dengan perubahan waktunya. Jadi, jika digambarkan dalam grafik, maka V per T atau V banding T, yaitu
untuk kecepatannya itu tidak dimulai dari 0 atau sudah memiliki kecepatan semula atau memiliki kecepatan awal. Terus kemudian maka diperoleh persamaan yaitu A sama dengan V per T, di mana A yaitu percepatan yaitu meter per sekon kuadrat, sedangkan V adalah kecepatan yang satuannya adalah meter per sekon, dan T waktu satuannya adalah sekon. Untuk mempermudah kita gunakan segitiga persamaan seperti tadi, yaitu V per A kali T. Sehingga untuk menentukan persamaan yang lain, untuk mencari A yaitu V per T, untuk menentukan V yaitu A kali T, sedangkan untuk menentukan T yaitu V per A. Ya, silakan diingat-ingat anak-anak. Selanjutnya yaitu gerak vertikal atau gerak jatuh bebas. Gerak dikatakan gerak jatuh bebas yaitu gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Kita gunakan persamaan yaitu setengah G kali T kuadrat, di mana G adalah percepatan gravitasi dengan satuan 9,8 meter per sekon kuadrat. T adalah selang waktu, satuannya adalah sekon. Kemudian H yaitu jarak yang ditempuh, satuannya adalah meter. Contoh gerak pada benda yaitu gerak lurus, yaitu GLB, gerak lurus beraturan. Contohnya adalah mobil berjalan. Kemudian GLB, contohnya mobil berhenti, dari berhenti menjadi berjalan, kemudian berhenti lagi. Kemudian itu dinamakan dari berhenti menjadi berjalan, GLB B dipercepat, sedangkan dari berjalan sampai berhenti diperlambat. Selanjutnya gerak vertikal. Ya, itu adalah contoh-contoh gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak vertikal. Selanjutnya gaya. Apa sih itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Benda tanpa adanya tarikan atau dorongan, benda tersebut tidak akan bisa bergerak. Macam-macam gaya, kita pelajari macam-macam gaya. Ada apa saja? Ayo kita sebutkan satu persatu. Ada gerak listrik, ada gaya listrik, ada gaya magnet, ada gaya pegas, ada gaya gravitasi. Nah, itu adalah macam-macam dari gaya. Ada gaya gesek dan lain-lain. Masih banyak macam-macam gaya yang lainnya. Selanjutnya persamaan dari gaya yaitu F M kali A, di mana M adalah massa, satuannya adalah kilogram, A adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon, sedangkan F satuannya Newton. Sebagai contoh soal, seorang anak mendorong benda yang memiliki massa 80 kg
Jika benda bergerak mengalami percepatan 10 meter per sekon, maka tentukan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Mari kita kerjakan. Diketahui massa sama dengan 80 kg. Percepatan 10 meter per sekon. Dari persamaan itu masih kita ingat tadi ya, untuk persamaannya F sama dengan F per M kali A. Untuk mencari, ditanyakan apa itu? Ditanyakan adalah F. Untuk mencari F yaitu M kali A. Sehingga F sama dengan M kali A 80 kali 10. Sehingga hasilnya 800 kg meter per sekon kuadrat, atau gaya yang digunakan yaitu 800 Newton. Ya, begitu untuk contoh soal dari gaya. Saya harapkan anak-anak sudah paham ya. Selanjutnya yaitu hukum Newton. Ilmuwan yang pertama kali melakukan penelitian tentang hukum Newton itu adalah Sir Isaac Newton. Sehingga hukum Newton diberi nama hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama adalah berbunyi. Jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Sedangkan jika benda itu bergerak, maka akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Itu bunyi hukum Newton yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu bunyi hukum Newton yang kedua. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya, dan besar percepatan akan berbanding lurus terhadap resultan gayanya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Itu bunyi hukum Newton yang kedua. Selanjutnya, bunyi hukum Newton yang ketiga, atau sering disebut dengan istilah dengan bunyi hukum aksi reaksi. Bunyinya, jika gaya pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Itu untuk pembelajaran hari ini pada hukum Newton, silahkan dihafalkan. Dan untuk mengakhirinya, untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.